Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu nabi. Yang saya muliakan Bapak Al-Karam, Pak Ustadz, Pak Haji Hadi Fauzan. Yang saya muliakan hadirin di sini semuanya, dari kasih ada ya, dari kasih, kemudian ada staf, administrasi, semuanya hadir, alhamdulillah. Dan juga di sini ada yang sedang praktikum ya dari sekolah. Terima kasih atas kehadiran memenuhi undangan kami. Kegiatan rutin kita 2 minggu sekali, insya Allah kita melakukan kegiatan pembinaan rohani. Harus dicas rohani kita sehingga ada keseimbangan antara kesejahteraan rohani, well-being, dengan kesejahteraan jasmani. Kita lakukan olahraga 2 minggu sekali. Ini penting keseimbangan itu, karena dimensi manusia itu tidak hanya dimensi dari unsur tanah ya, yang sifatnya material, tapi dari unsur ruh yang sifatnya ruhaniah, yang sifatnya spiritual, di mana mereka juga perlu nutrisi, mereka juga perlu vitamin, mereka juga perlu makanan. Ya, makannya itu adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, ceramah-ceramah keagamaan. Sehingga apa? Sehingga batin kita tenang, batin kita tentram. Kita bersyukur pada Allah SWT hari ini di tengah-tengah kita hadir Pak Hadi yang akan menyampaikan tausiahnya tentang pentingnya kita hidup di era sekarang, di era modern ini, keseimbangan ya. Intinya hidup ini memperhatikan juga kehidupan yang ukhrawi. Kalau kita ukhrawinya diperhatikan, maka dunia itu ikut. Jangan khawatir, rezeki sudah diatur oleh Allah. Semakin kita dekat pada Allah, Allah akan jamin kehidupan kita lebih bagus. Terima kasih. Silakan Pak Hadi menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Bapak Ibu sekalian, saya bukan yang pertama, kan di sini udah pernah ketemu ya. Iya. Jadi tidak perlu menyampaikan lagi. Jadi saya bukan ustadz gitu kan. Kan udah pernah saya sampaikan, saya muridnya beliau. Yang akan saya sampaikan itu ya ajaran beliau, saya diberi bukunya, kumpulan khutbah Jumatnya beliau.
Jadi mudah-mudahan latar belakang saya seorang profesional, bukan seorang ustadz. Dulu pernah saya sampaikan. Saya dulu karyawan seperti bapak-bapak sekalian. Hari ini tidak ada tausiah, yang ada itu berbagi pengalaman. Pengalaman yang mungkin sedikit banyak ya, tapi ikut tetap dengan permintaan beliau tadi. Ini baru tadi pagi saya diminta sama beliau, baru turun sholat subuh. Ayo ke UPI jam 7 pagi ya udah saya sholat subuh lagi sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau berbagi pengalaman itu kan lebih enak daripada menasihati bahwa bapak mungkin ya nasihatnya udah sering dengar gitu. Nah, kita berbagi pengalaman aja gitu. Ayat yang baru saya baca tadi namanya inna fi khalqis samawati wal ardh dan seterusnya. Itu sebenarnya ayat yang sangat populer ya. Kita diminta oleh Allah SWT yang pertama, kita diminta untuk merenungkan penciptaan. Ini ada hubungannya nanti dengan, kalau disambungkan dengan karir kita, dengan pekerjaan kita, dengan karir kita, dengan kehidupan kita, itu nanti akan disambung. Karena di dalam Al-Quran itu ada takbir namanya makosidi namanya. Jadi Al-Quran itu bisa digandengkan atau digabungkan sesuai dengan maksudnya. Jadi maksudnya begini, kalau kita melihat sesuatu dengan kacamata merah, maka yang dilihat akan terpapar warna merah. Kalau dengan mata biru, ya terpapar dengan warna biru. Ya itulah makosid. Jadi Al-Quran itu, hikmah di dalam Al-Quran itu bisa saja kita menafsirkan atau memberikan pemahaman dengan sesuai dengan kehidupan atau maksud dari kita. Nah, soal nanti sesuai apa tidak dengan kita itu namanya tafsir. Tafsir itu banyak. Ada tafsir tahlili, maududi, maqasidi. Itu metode-metode penafsiran Al-Quran yang saya pelajari di situ. Jadi inilah yang ayat ini coba kita tarik menjadi apa kebutuhan kita di dalam menghadapi pekerjaan, di dalam menghadapi kehidupan dan lain-lainnya. Itu makanya yang disebut dengan tafsir maqasidi. Makanya Allah meminta kita untuk merenungkan kejadian penciptaan alam. Penciptaan alam semesta ada malam, ada siang, ada laki, ada perempuan, ada bumi, ada langit, dan seluruh isinya itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan Allah itu yang sia-sia. Sama dengan yang kita hadapi. Jadi bukan hanya alam kejadian, bukan hanya ciptaannya, tapi kejadiannya, masalah yang kita hadapi itu tidak ada yang menurut Allah itu enggak ada yang sia-sia. Itu selalu ada maksudnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang terjadi dengan kita, yang terjadi dengan alam itu tidak ada yang tidak ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Tergantung kita yang merenungkannya. Ya. Kalau kadang-kadang kita tidak sabar gitu. Jadi kejadian yang sama antara satu orang dengan satu orang yang lain bisa berbeda dalam menyikapinya. Apa yang mengakibatkan seperti itu? Yaitu akhlaknya, pengetahuannya, wataknya, dan lain-lain. Maka saringan itu sebenarnya, kalau saya dulu pernah punya background IT gitu, itu ada angka biner. Ada yang tahu angka biner? Ini ada jurusan IT nggak? Anak-anak yang angka biner itu cuma 2 angkanya, 1 sama 0, nggak ada angka 2. 1010, jadi kode, termasuk kode yang sekarang barcode itu sebenarnya menggunakan angka biner 1010, jadi on off gitu. Nah, akhlak itu angka 1. Ilmu pengetahuan itu 0, harta itu 0, jabatan itu 0. Kenapa begitu? Nah, coba kita urai ya. Kalau orang punya ilmu tetapi tidak punya angka 1, jadinya apa?
nol. Kalau dimulai dari akhlaknya ada, kemudian dia yang ditambah ilmu pengetahuan jadi berapa? 10. Ilmu pengetahuannya didasari dengan akhlak jadi punya nilai. Ditambah lagi nol lagi, yaitu ilmunya ditambah lagi dengan jabatannya jadi berapa? Sudah punya akhlak, punya ilmu, punya jabatan. Seperti beliau itu. Jadi angka 100. Manfaatnya jadi lebih banyak. Nah sekarang kalau misalnya ini dihilangkan akhlaknya, punya kekayaan, jadi apa kekayaannya? Dibuat ngerjain orang, dibuat menyengsarakan orang, dia sewenang-wenang, dan itu kekayaannya, ilmunya, kekayaannya, kesehatannya. Orang yang sehat tapi tidak punya akhlak buat berantem. Maka yang nomor 1 adalah akhlak. Itu yang harus kita utamakan. Makanya itu dalam merenungkan alam itu ya seperti itu. Jadi karena itu juga misi utama dari Rasulullah SAW. Apa misi utama Rasulullah? Mengajarkan tauhid. Yang pertama kali apa yang di dalam? Ada yang pernah dengar nggak? Apa yang menjadi misi utama? Liutamima makarimah. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah barulah bagaimana cara menyempurnakannya? Dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ilmu pengetahuan. Itu ya. Jadi nomor 1 yang kalau kita semuanya punya anak, ada yang punya sekarang yang masih muda itu punya orang tua. Jadi yang nomor 1 yang kita didik itu di UPI ini, di SPS ini, kalau ilmu pengetahuan aja yang hanya di tiap hari disampaikan, tetapi akhlaknya tidak dibangun seperti ini, dengan mendengarkan nasihat, dengan membaca buku, dan itu ilmu pengetahuannya. Jadi yang dulu masih ingat kita membahas namanya korupsi dan lain-lain. Jadi dia punya jabatan, punya kekuasaan, punya kekayaan, tapi tidak punya akhlak. Jadinya merugikan dirinya sendiri. Masih ingat ya? Gitu. Jadi saya tidak ulang yang lalu sudah, cuma di refresh saja. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya membaca bukunya beliau, termasuk juga ada permintaan dari Masjid Darussalam, masjid yang beliau bangun di Pondok Hijau. Itu ada seorang ustadz minta diberikan temanya itu saya mikir-mikir yang cocok dengan semua orang, yaitu karena ada remaja, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Jadi berdamai dengan masa dan masalah. Tapi ya nggak tahu ustadznya bagaimana menerimanya. Dia minta, harusnya diserahkan. Itu kita nggak boleh ngatur ulama. Biasanya itu mereka punya tema sendiri. Tapi karena minta, saya serahkan, tetap minta, ya udah. Berdamai dengan masa dan masalah. Itu yang saya sebutkan tadi di dalam pembukaan ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Wal laili wan nahar itu apa? Masalah. La'ayatin li'ulil albab, itu yang tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tidak menciptakan itu dengan main-main. Allah tidak menciptakan itu dengan sia-sia. Jadi masa dan masalah yang kita hadapi itu jangan dianggap itu sia-sia. Masa dan masalah itu dianggap tarbiyah, kalau dalam bahasa UPI pendidikan, kalau dalam bahasa pondok pesantren namanya tarbiyah. Jadi itu proses pendidikan. Siapa yang tidak punya masalah di sini? Ini wajah-wajah yang penuh masalah. Penuh masalah semua itu. Kalau lihat, sehebat apapun masalah itu selalu ada. Kalau di sana jadi James Bond, Pak, dikelilingi oleh angel. Ya, masalah itu mulai kita lahir ada. Ketika kita punya anak, bagaimana anak lahir, bagaimana mereka tumbuh, sudah besar,
mikir lagi bagaimana anak-anak masuk TK mana. Kalau anaknya satu, ini satu. Habis itu setelah TK lulus, apa yang dipikirin? SD mana yang bagus? Punya uang enggak? Setelah SD lulus, mikir lagi SMP, mikir lagi SMA, sampai setelah lulus kuliah di mana, biayanya dari mana, kan terus masalah itu ada. Tapi ada yang tidak bisa terselesaikan tuh. Ya buktinya kalau yang sudah seumur saya, yang sudah kakek-kakek ini, akhirnya selesai juga. Dengan kita jatuh, bangun dan lain-lainnya, itu akhirnya selesai. Itu karena apa? Itu karena rahmat Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir, Allah itu sudah menciptakan kita, sudah ada garisnya, sudah ada cerita yang akan sampai di ujungnya. Kalau sinetron seri-serinya ada, seri SD, seri SMP, seri SMA. Selesai setelah kuliah, bagaimana skripsi, bagaimana tesis, bagaimana disertasi. Masalah lagi itu kan, tapi tetap setiap membuat skripsi punya tambahan nilai ke kita kan. Derajat kita naik, maju ke tesis, pengetahuan kita naik, ke disertasi dengan penelitian, dengan pengabdian masyarakat, semuanya naik. Semuanya ada prosesnya. Selesai sampai di situ, tidak lulus sekolah, bagaimana? Nikah. Sama siapa saya nikah? Itu gini, yang itu gini. Masalah nggak itu? Masalah. Bukan udah nikah dengan siapapun lah. Jangan itu, karena kita mempertaruhkan masa depan kita dengan orang yang kita tidak tahu, tidak jelas. Nah itu masalah lagi. Itu mulai berpikir manusia setelah itu punya anak. Nah itu siklusnya balik lagi gitu. Bagaimana menyekolahkan anak ini. Dulu kita yang dipikirin orang tua, sekarang kita yang mikirin. Nah, di setiap masa itu, kalau kita tidak berdamai dalam masa itu akan menjadi masalah. Maksudnya bagaimana berdamai? Ya udah, itu periode hidup kita yang harus kita hadapi. Jangan ditentang, kok begini sih Pak? Nah, ini berbagi dengan pengalaman hidup. Itu manusiawi. Saya dulu ini hanya sekedar berbagi pengalaman, itu bukan maksudnya untuk menunjukkan pamer apa tidak. Saya anaknya orang miskin, bukan seperti yang anak-anak yang beruntung dari kampung yang bapak saya di pondok pesantren, di lingkungan pondok pesantren. Bayangin masuk ke UPI ini udah silau matanya gitu. Walaupun dulu di kelas ranking 1, ternyata kepingin masuk SMP favorit. Kalau zaman sekarang masih ada namanya bidik misi, ada apa yang karena nilainya bagus ya. Dia kalau dulu di zaman seusia saya sama Prof. Jundika itu masih zaman Orde Baru gitu. Walaupun kita otaknya encer, kalau nggak punya duit nggak bisa masuk. Mungkin bapak-bapak yang di kelas itu kok selalu, saya nggak lihat istimewanya dia gitu. Jauh, kalau itu ya waktu itu mikirnya dongkol gitu. Saya yang kayak begini nggak bisa masuk situ, ini dia kita sana. Ternyata setelah berjalannya waktu ada hikmah yang saya dapatkan gitu. Hikmahnya apa? Kalau saya dulu masuk ke SMA favorit itu, bapak saya miskin, saya serba kekurangan, dibully terus karena berkumpul dengan anak-anak orang kaya. Makanya ya sudah, itu akhirnya, oh iya ini, itu hikmahnya. Kan jadi susah terus kan? Jadi kelihatannya Allah tidak adil gitu. Anak-anak yang prestasinya di sekolah sebelumnya seperti ini melejit mendahului saya di sekolah yang biasa-biasa. Tapi ternyata itu yang hikmahnya. Kalau saya masuk ke sini, mungkin saya sedih terus, dibully, tidak punya teman. Nah itu apa? Karena kita tidak sabar, belum tahu hikmahnya. Makanya sekarang
Jadi belajar dengan orang yang sudah melewati masa-masa itu. Nah itu belum selesai juga sampai di situ. Tetapi akhirnya itu mendapatkan hikmah seperti itu. Nah pada saat mau menikah, setelah bekerja juga sama begitu. Mau menikah, kalau kita berdoa apa menikahnya? Kalau yang cowok-cowok Pak, apa doanya kira-kira kalau mau mendapatkan istri apa? Ayo, jujur aja. Yang apa? Satu apa? Ayo, cantik. Apalagi? Soleha, kaya, mertuanya kaya. Ya, soleha tidak sama. Kalau doa kita itu diterima misalnya. Kalau doa kita berdoa, ya Allah berikanlah saya kita istri yang cantik, soleha, kaya, mertuanya ini dapat warisan. Kalau itu dikabulkan, Bapak untung, tapi ada yang jadi korban. Siapa yang jadi korban? Sudah cantik dapat orang yang pas-pasan seperti ini. Ya, makanya nggak dikabulkan sama Allah, bukan Allah tidak adil, tapi Allah menerapkan keadilan. Ini nggak pantas buat kamu ini jadi korban. Udah wajahnya pas-pasan, minta yang cantik, yang soleha, yang hartanya banyak. Begitu doa ini dikabulkan sama Allah, mertuanya susah, punya menantu kayak begini. Iya Bu, kira-kira begitu ya Bu. Kalau dapat suami yang tidak beruntung gitu kan, mertuanya susah, ini susah. Nah itu makanya Allah kadang-kadang kok tidak dikabulkan, padahal saya kepingin yang itu, kok dapatnya yang ini. Gak usah menyesal Pak. Itu mungkin sudah pilihannya Allah, itu ada. Hanya kita harus lapang dada untuk menerima itu. Jadi itu yang namanya berdamai dengan masa. Jadi ya kita mesti menghadapi periode-periode itu. Dan mesti menghadapi masalah. Sudah nembak itu nggak kena-kena, ditolak, dongkol gitu. Terus kita ngomongnya, kalau nggak diterima, ya itu sudah, itu sombong gitu. Orang lain yang jadi korban, jadi sombong gitu. Padahal nggak diterima gitu. Nggak diterimanya karena nggak level. Gitu. Ya nggak level, kan semua orang punya cita-citanya yang wanita ini, cita-citanya yang pria ini. Sama dengan yang wanita, minta yang ganteng, minta yang kaya, minta yang wibawa, minta yang soleh. Ya kalau dikabulkan, yang jadi korban ya lagi-lagi yang sama aja. Nah itu makanya kita sama Allah dipilihkan yang sepadan supaya apa? Berjuang bersama-sama. Kalau sudah berjuang, kalau jomplang gitu biasanya ada masalah. Tapi kalau berjuang bersama-sama meniti karir, suatu saat menjadi beruntung hidupnya, sama-sama menyadari sejarah itu. Kecuali yaitu tadi kalau akhlaknya tidak ada, maka akan berubah. Itu. Jadi kalau doa itu ya yang jangan pakai imajinasi. Berdoa misalnya imajinasi berdoa gini misalnya. Ya Allah berikanlah saya kekayaan supaya bisa saya berkhidmat kepada Profesor Judika, bisa membalas budinya beliau, memberi uang miliaran itu, menyantuni beliau gitu. Doanya dikabulkan, tapi yang dikorbanin siapa? Kalau orang disantuni apa artinya? Ya beliau dimiskinkan dulu gitu, disengsarakan dulu, dimiskinkan dulu, baru bapak-bapak menyantuni. Jadi itu doa yang imaj. Jadi jangan berdoa itu juga jangan membuat imaj, ya Allah berikanlah saya kekayaan yang melimpah supaya saya bisa menyantuni, membalas budi Profesor Judika di suatu saat beliau sengsara. Membalas budinya pada saat beliau membutuhkan. Gitu. Nah, doanya dikabulkan, tapi yang di sini yang
dibuat mendapatkan santunan. Nah itu doa yang pakai imajinasi. Oleh karena itu berdoa yang ini aja, yang nggak perlu yang pakai imajinasi. Allahumma barik lana bi umrina wa sohir ajasadana rizq wa sabit akramana wa ansurna. Jadi rizki yang berkah, ilmu yang berkah, kan nggak mengorbankan siapa-siapa kan. Berdoa yang masih muda remaja, ya Allah berikanlah saya jodoh istri yang cantik, soleha, kaya raya, dikabulkan nama Allah, hingga dikorbanin di situ. Nah itu yang namanya doa. Itu banyak tuntunannya di Al-Quran ada, di hadis ada, doa yang dikarang oleh para ulama. Oh, minasaluka selamatan bidin, selamatkan dunia saya, wa'afiyatan bil jasad, sehatkan saya, wa'afiyatan bil jasad, wa barokatan bil rizki yang berkah, dan seterusnya. Itu semuanya doa-doa yang umum untuk kaum kita gitu. Jadi itu yang saya sebutkan, bahwa setiap kejadian itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu setiap kejadian yang kita alami itu, kalau kita lapang dada, akhlak kita jaga, maka Allah akan memberikan hikmah. Kita akan diberikan dibimbing untuk mengetahui manfaatnya. Saya harus selesai jam 8 karena beliau ada acara. Memang jam 8 ya bro. Memulainya agak ini, jadi agak mundur, jadi tidak bisa terlalu banyak. Nah, ada ayat Al-Quran lagi. Jadi kalau bapak ibunya yang sudah merasa jadi bapak ibu, itu ada di dalam surat Al-Kahfi ya. Kalau nggak salah itu ayat 388 yang cerita Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, yang kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pernah dengar cerita ini nggak Pak? Sekarang baca Al-Kahfi kalau Jumat. Jadi ayatnya saya lupa. Ini coba Al-Kahfi ayat 82. Dicoba kalau yang punya aplikasi di dalam Al-Quran, Al-Kahfi ayat 82. Jadi bapak ibunya soleh, kemudian meninggalkan harta warisan di dalam rumah. Kalau dulu kan tidak ada bank Pak, tidak ada deposito, itu berarti. Tapi yang menolong itu dua orang Nabi Khidir dan Nabi Khidir dan Nabi siapa Pak? Waduh, ini Al-Kahfi-nya enggak. Coba ada yang sudah nemu? Al-Kahfi ayat 82. Coba ada yang baca artinya ya, terjemahnya. Ayo, ada yang volunteer, ayo Pak. Terjemahnya, ibu-ibu ada yang nemu? Coba dibaca artinya. Artinya aja, nggak usah. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang ku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang kau tidak sabar terhadapnya. Jadi anak, bapak nggak tahu, Ustaz tahu, itu keturunannya sampai berapa turunan, itu sama Allah ditolong, nggak tanggung-tanggung yang nolong dua orang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Karena apa? Karena tadi disebutkan, ini adalah anak yatim yang bapaknya dulu soleh. Jadi kalau kesolehan kita, akhlak kita baik, walaupun tidak sampai ke kita yang menghadapi masalah terus, tapi insya Allah nanti keturunannya, anak-anaknya yang banyak yang menolong. Kita boleh sengsara sekarang, nggak menjadi direktur pasar sarjana. Tapi suatu saat siapa tahu, dengan kesolehan Bapak, dengan setiap 2 minggu sekali, setiap Jumat ada di sini, kemudian di rumah akhlaknya berubah, tidak sampai kita yang mendapatkan hikmahnya, tapi yang mendapat hikmahnya adalah anak-anaknya. Itu doa yang kalau orang soleh itu doanya yang tidak pakai imajinasi tadi,
tadi tidak sampai mengorbankan orang lain gitu. Ya Allah, berikan saya kekayaan supaya saya bisa menyantuni anak yatim ribuan gitu. Berarti Allah harus membunuh, harus mencabut nyawa ribuan bapak-bapak supaya anaknya jadi yatim. Nah, itu biasanya sudah jarang yang merenungkan sampai ke situ ya. Jadi memang sekarang banyak anak yatim, tapi kalau ditambah dengan kita gitu, kalau dikabulkan doa kita, berarti ada anak-anak yang orang tuanya diambilnya, yang diwafatkan oleh Allah. Jadi itulah dia doa. Nah, doa itu hebatnya lagi, sekali lagi ada satu doa lagi. Pernah Pak baca Al-Kahfi itu disunahkan setiap hari Jumat sambil dibaca. Ada yang ayat 10 itu. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Pernah dengar itu? Itu doanya orang-orang pemuda yang masuk goa karena dia dikejar-kejar, ditekan, dibully oleh para penguasa, dia lari. Efeknya apa dari doa dia? Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana. Allah melindungi dia selama 309 tahun. Jadi selama 309 tahun dia diselamatkan dari kehebohan lingkungannya, dan begitu dibangunkan keadaannya sudah baik di sini. Itu luar biasa doa. Padahal doanya cuma begitu, ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu dan lindungi kami dan bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah, itu doa yang begitu itu nanti Allah yang akan mengatur. Jangan doa lagi pakai imajinasi. Pakai imajinasi dengan nafsu kita. Karena doa kita boleh saja dikabulkan, tetapi ada orang yang dikorbankan yaitu. Nah, itulah. Nah, yang terakhir sebagai penutup, segala sesuatu itu kalau sudah punya niat baik, yang itu ada di Al-Quran lagi namanya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u itu namanya bersegeralah. Jadi kalau punya niat baik itu jangan ditunda-tunda, harus disegerakan. Sama termasuk sholat itu harus ada, entar dulu Padahal perintahnya Allah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah menuju rahmat dari Allah gitu. Sholat itu rahmat dari Allah gitu. Pak, kita ini beruntung kadang-kadang sudah banyak yang kita dapatkan. Makanya ada namanya Sayyidul Istighfar itu, Allah yang mengatakan bahwa nikmat Allah itu banyak. Kita mungkin ada yang tidak dapat gitu, tapi nikmat kita bisa punya pekerjaan yang tenang, punya atasan yang perhatian, lingkungan teman-teman yang baik, itu nikmat. Tapi yang kadang kita pikirkan yang nggak enak buat kita, padahal itu cuma satu, yang nikmatnya banyak. Nikmat kita bisa dibimbing oleh Allah, berjilbab, berkerudung, kita diberikan waktu sholat. Nah, oleh karena itu kalau dipanggil sholat, bersegeralah. Tuh. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya bahwa setiap masa itu ada masalah. Tapi kalau kita bisa berdamai dengan akhlak yang kuat, dan kita merenungkan tadi yang saya sebutkan tadi, Rabbana ma khalaqta, tidak ada yang sia-sia, kita aja nggak sabar gitu. Padahal suatu saat itu ada, oh ini ternyata, ini toh maksudnya Allah gitu. Nah, saya dulu juga punya impian, kepingin sekali masuk, tapi kebetulan belum dengar nama UPI. Kepinginnya itu masuk UI sama ITB, UI dan ITB gitu. Kalau saya nggak kena yang, saya sebenarnya senang ilmu pasti dulu, kepinginnya masuk di ITB. Kalau nggak dapat ini ya sudah yang UI aja, yang ilmu sosial. Tapi dua-duanya nggak dapat. Karena apa? Waktu itu jongkol, itu kok bisa, padahal dulu di SMA itu paling goblok gitu. Nah, itu di bawah saya jauh gitu. Tapi Allah rupanya memberikan lain gitu.
Allah tidak memberikannya ke saya, tapi alhamdulillah saya punya 2 anak laki-laki semua. Satunya masuk UI, satunya masuk ITB, dan dua-duanya tanpa tes. Dan saya tidak mengeluarkan biaya banyak gitu karena dia melalui jalur-jalur yang ini. Salah satunya sudah saya kenal, beliau kenal dua-duanya ke anak saya. Jadi itu impian saya dulu yang sumpah saya dongkol. Tapi lama-lama menyadari mungkin bukan rezeki saya, siapa tahu. Tapi ternyata jadi namanya kedongkolan saya itu setelah dibayar lunas oleh 2 anak saya. Ya, jadi ibu-ibu yang bapak-bapak yang sekarang ada yang belum tercapai cita-citanya, tetap aja jaga akhlak, berdoa dengan apa yang dituntun oleh Al-Quran dan hadis yang para ulama, jangan pakai imajinasi. Kalau tidak kena kita, pasti ya kena kepada anak-anak kita. Yang bahagia siapa kalau anak-anaknya sekolah lancar? Ya kita semua, kita sendiri. Walaupun kita tidak keturutan masuk. Saya tidak pernah kepingin masuk UPI karena memang belum tahu, waktu itu masih di Jawa Timur, nggak tahu UPI itu di mana. Yang terkenal dulu kan UI dan ITB. Kan ITB itu Pak Karno. Kalau UI itu juga orang-orang pintar, Pak Muhammad Hatta, Pak ini kan semuanya di situ. Kepinginnya itu. Tapi tidak kesampaian, sempat nyesal ya Allah. Katanya orang yang pintar bisa masuk ke situ, tapi kok saya enggak. Ya itulah. Jadi itu Pak ya, setiap masa ada masalah. Kalau kita berdamai, maka kita akan lapang dada. Kalau itu tidak kena kita, mati hikmahnya akan kena kepada. Kalau tidak kena ke siapa-siapa, mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tempat-tempat yang menurut imajinasi kita itu baik. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah ya, siraman rohani. Ini luar biasa ya, membuat kita berdamai dengan masa dan masalah. Ada satu penelitian di Amerika, ya, di Eropa, bagaimana orang-orang yang sehat secara rohani, mereka kan pakainya spiritual intelligence. Ternyata Elizabeth Hallop menemukan hasil risetnya, orang yang paling bahagia itu yang bisa berdamai dengan masalah itu adalah orang yang punya self-acceptance. Apa itu? Bisa menerima diri dengan apapun yang terjadi, dan tentunya dia berusaha untuk selalu berusaha ke arah yang lebih baik. Jadi apa yang Allah berikan pada kita itu yang terbaik. Nah, dalam Islam istilahnya apa? Qanaah. Menerima dari yang Allah berikan. Masih ada hikmahnya. Jadi kalau ingin bahagia, kalau ingin kita bisa berdamai dengan kehidupan, maka yang paling penting, the core of mental health katanya adalah bisa menerima diri kita